Sedikit bercerita Ustadz, 13 hari yang lalu, tepat di tanggal 30 Juni, ayah saya berpulang. Posisi ayah saya berpulang, saya sedang di Karawang karena saya bekerja di sini. Ustadz, sebelum ayah saya berpulang, saya sempat pulang ke Lampung 6 hari sebelum ayah saya berpulang. Itu kondisinya sudah membaik, dan saat saya kembali ke sini, pesan beliau hanya satu, jangan menangis. Itu saja yang dia sampaikan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya yang kedua saat ini sedang berkuliah semester akhir, dan yang satu kelas 3 SMP. Banyak hal yang belum sempat saya kasih untuk ayah dan ibu saya, dan sampai saat ini banyak penyesalan saya karena saat beliau berpulang saya tidak ada di sana, dan ketika ayah saya sakit saya sempat bertanya kepada beliau dan menawarkan bagaimana kalau saya berhenti bekerja dan pulang ke Lampung untuk merawat ayah saya. Tapi beliau tidak mengizinkan karena memang posisi yang sedang bekerja memang hanya saya, Ustadz. Ustadz, di usia sekarang kan banyak banget hal yang belum bisa saya kasih untuk kedua orang tua saya, sampai akhirnya ayah saya berpulang. Dengan pesan ayah saya yang jangan menangis, itu jadi kekuatan saya untuk sekarang, untuk tidak menangis gitu. Padahal sebenarnya saya lemah, Ustadz, karena memang selama ini yang menjadi pegangan saya ayah dan ibu saya. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, karena banyak hal yang tadi belum sempat saya wujudkan bersama kedua orang tua saya ingin ketika ayah saya memang sudah berpulang, semua hal pencapaian saya ataupun hal-hal yang membahagiakan yang pernah saya rancang untuk membahagiakan mereka tuh biar bisa dirasain ayah saya itu gimana, Ustadz. Terus yang kedua, cara yang paling tepat, Ustadz, karena kan dengan kondisi seperti ini saya berbohong, Ustadz, jika saya tidak baik-baik saja. Cara yang paling tepat dan cepat untuk meraih pertolongan dari Allah itu seperti apa, Ustadz? Dengan cara apa? Karena terus terang saat ini ketika saya ingin berpegangan kepada ibu saya lebih lemah daripada saya, Ustadz. Kita kan kalau doa itu kan doa kan, minta kan. Dan bahkan kadang-kadang kita memintanya tuh dengan doa template. Apa doa template? Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena kita nggak tahu mau doa apa lagi. Kadang-kadang udah angkat tangan, terlanjur angkat tangan terus bingung ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kan ya, karena nggak tahu mau doa apalagi di dalam sholat. Kan nggak boleh pakai bahasa Indonesia kan. Akhirnya ngangguk-ngangguk aja sambil sujud. Karena nggak bisa hafal doa Arabnya. Oke. Ternyata sahabat ini tidak berdoa. Seluruh isi doanya itu sholawat. Tadinya pengen 1/4 sholawat, 3/4 doa. Lalu setengah sholawat, setengah doa. Lalu 2/3 salawat, 1/3 doa. Tapi kata Nabi, kalau kamu mau tambah itu lebih baik. Akhirnya dia jadikan seluruh isi doanya adalah salawat. Jadi ketika dia angkat tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu, Allah akan perkenankan semua kebutuhan-kebutuhanmu, semua keinginan-keinginanmu, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Kalau pertanyaannya Mbak Titin sebagai orang awam, apa amalan yang paling gampang, simple, mudah? Ya udah, banyakin sholawat. Sholawat itu pembuka segala kunci kehidupan kita, teman-teman. Banyakin sholawat. Selain istighfar pastinya ya. Ini saya lagi fokusnya ke sholawat aja, bukan berarti yang lain gak penting. Cuman sholawat itu ajaib. Jadi jangan pelit untuk bersalawat. Minimal sehari 300 lah, jangan kurang. Makanya tadi pakai yang ini ya. Tapi beli yang benar ya. Jangan yang 3.500 rupiah. Nanti ke riset. Yang pertanyaan pertama. Gimana cara saya membahagiakan orang tua ya? Khususnya ayah yang sudah almarhum. Banyak caranya. Ibu saya meninggal dalam musibah tsunami di Aceh.
ketika saya masih kuliah di Mesir. Saya dulu pernah ngerasa kayak sedih banget, terpukul, karena saya punya keinginan kalau saya udah lulus kuliah, saya pengen ngebahagiain ibu, pengen ngasih apa yang dia gak dapatkan selama ini. Mungkin pengen beli dia rumah walaupun kecil, karena kita selama hidup selalu ngontrak. Pengen beli dia kendaraan, karena selama ini naik angkot terus dan seringnya diturunin di tengah jalan karena gak sanggup bayar kalau yang tepat sampai ke rumah. Cuman ada uang untuk setengah jalan, sisanya jalan kaki. Pengen banget membahagiakan di dunia. Tapi qadarullah, Allah punya rencana lain. Beliau wafat dalam musibah tsunami. Tadinya saya agak protes, agak ngerasa kayak aduh kok gini ya, aduh kok gini ya. Tapi akhirnya ketika saya berdamai, Allah ajarkan saya banyak hikmah. Salah satu hikmahnya apa? Saya ngerasa bahagia kalau takdir ibu saya meninggalnya karena tsunami. Kenapa? Dia dapat pahala syahid. Justru dia lebih beruntung dari saya yang belum tentu saya meninggalnya gimana. Dia dapat pahala syahid. Karena orang yang tenggelam pahalanya syahid. Itu satu. Kedua, terus gimana cara saya membahagiakan ibu? Karena di dunia saya belum sempat ngebahagiain. Beliau wafat ketika saya masih kuliah. Gimana cara membahagiakannya? Itulah yang menjadi motivasi saya berdakwah. Saya pengen bikin sekolah gratis, saya bangun masjid. Saya punya cita-cita dan mimpi pengen bikin sekolah gratis dari SD sampai S3. Sekarang baru bisa SD dan SMA. Gratis 100%, bukan basa-basi yang cuma pendaftaran gratis. Full gratis. Gurunya dihargai di atas UMR, gak boleh di bawah UMR. Sekolahnya walaupun gratis, gak sederhana. 9 hektar, punya stable berkuda sendiri, punya farming sendiri, punya peternakan sendiri. Lagi mau konsep bikin kolam renang sendiri, walaupun gratis. Kenapa? Saya pengen membahagiakan ibu di akhiratnya. Karena saya gak bisa membahagiakan dia di dunia. Jadi saya akan lakukan sebanyak mungkin amal-amal yang jariah. Salah satu di antara amal jariah itu adalah sedekah, ngajarin ilmu, ya. Dan saya niatkan untuk ibu, saya niatkan untuk ayah, saya niatkan untuk kakak saya. Karena yang meninggal di tsunami itu banyak. Saya niatkan untuk mereka. Selain doa, baca doa yang rutin. Selain doa di dalam sujud, kita baca doa-doa tahlilan, malam Jumat atau malam-malam apa aja kita baca doa untuk mereka. Tahlilan itu bukan cuma dibaca 7 hari, 40 hari dan setahun. Itu kan yang biasa dilakukan dan kita bisa lakukan kapanpun. Apa arti tahlilan? Berdoa dengan berzikir dulu kan? Kan tahlil itu la ilaha illallah. Jadi kita berzikir, setelah itu sholawat, setelah itu ya Allah. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu dan seterusnya. Ziarah kuburnya. Setiap saya pulang ke Aceh, rutin saya akan ziarah kubur ibu saya yang dimakamkan secara massal di kuburan massal. Karena tsunami itu gak bisa dikuburkan satu persatu ya. Akhirnya dikuburkan secara massal. Dekat bandara. Keluar dari bandara saya pasti ke kuburan ibu dulu. Di sana saya bisa dari asar sampai maghrib di situ lama berdoa, baca Al-Muluk. Kenapa? Karena salah satu di antara fadilah membaca Al-Muluk menjadi pembela di dalam kubur. Saya pengen ngasih hadiah untuk ibu saya. Di dunia ngasih hadiahnya mobil, di dunia ngasih hadiahnya rumah, di dunia ngasih hadiahnya adalah perhiasan. Di akhirat hadiahnya Al-Quran. Di akhirat hadiahnya amal soleh. Di akhirat hadiahnya pahala jariah. Dan itulah yang bisa Mbak Titin lakukan untuk ayah. Bahagiakan beliau di akhirat. Kalau kita ngerasa belum mampu membahagiakan di dunia. Dan di akhirat jauh lebih berarti daripada di dunia. Jadi nggak tertutup kesempatan Mbak Titin untuk membahagiakan ayahnya. Ya Zara, mohon izin bertanya. Pada saat kita mengalami luka batin, tentunya ini adalah merupakan dari sebab dan akibatnya. Berserah diri dan memohon ampun sama Allah udah pasti jadi yang utama. Lalu mana yang, maaf ya sedih jadinya. Gak apa-apa Teh Zahra, tenang aja. Mana yang lebih utama yang harus kita lakukan untuk mencapai kata ikhlas? Memaafkan diri sendiri dulu atau memaafkan orang yang membuat lukanya? Oh, Begitu mungkin. Mak jelek. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Zahra. Baik, ini dalam sekali pertanyaannya, bagus sekali. Ada 3 hubungan dalam hidupmu yang harus kamu perbaiki agar Allah perbaiki hatimu. Ada berapa hubungan? 3. 1, perbaiki hubunganmu sama Allah. Maka yang pertama,
Kalau kita disakiti, dilukai, hakul yakin pasti ada sesuatu yang kamu lakukan yang membuat Allah itu menghadirkan skenario hatimu patah dan sakit karena jarakmu yang sedang berjarak dengan Allah. Boleh jadi dosamu, boleh jadi maksiatmu. Jadi poinnya istighfar, minta ampun sama siapa? Allah. Yang kedua, lihat hubunganmu dengan orang tua. Mohon maaf, kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya itu langsung disegerakan di dunia. 1, dosanya seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya sampai membuat orang tua itu terluka, sakit. Maka dosamu kepada orang tua itu langsung oleh Allah disegerakan balasannya di dunia. Dan yang kedua, dosanya seseorang karena menzolimi orang lain, dan itu langsung disegerakan di dunia. Maka izin untuk semua sakit yang kamu rasakan dari orang lain kepadamu, cek. Mungkin ada hubunganmu dengan mamahmu, ayahmu, keluarga besarmu yang selama ini belum terjaga dengan baik, sehingga Allah hadirkan luka di hatimu. Baru nanti yang ketiga, perbaiki hubunganmu dengan diri kamu sendiri. Mungkin selama ini kamu gak sayang sama hati kamu, sama tubuh kamu, sama diri kamu. Tadi Kak Zara nanya, Aa harus maafin orang itu dulu atau kita dulu? Kita dulu. Kita gak mungkin bisa maafin orang yang nyakitin kita kalau hati kita belum ridho, belum menerima. Ahilman, dulu kalau ada anak yang diambil rapot sama orang tuanya, kesel. Karena saya gak begitu. Ada anak dibelikan mainan sama orang tua, saya kesel, saya gak begitu. Ada anak, orang tuanya punya kendaraan, bisa diantar kemana-mana, saya kesel, karena saya gak begitu. Sampai kemudian saya harus memaafkan takdir yang Allah berikan ke saya. Hilman, kamu harus ridho. Kamu gak bisa milih orang tua kamu siapa, gak bisa milih ekonominya, gak bisa milih keadaannya. Kamu gak bisa milih orang tuamu siapa, tapi kamu bisa milih hidupmu ke depanmu seperti apa. Maafin kita dulu, karena Allah tidak mungkin meletakkan sesuatu yang berat dalam pundakmu kecuali Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk merasakan beban yang berat itu. Iya apa iya? Iya. Maka mulai hari ini, sebelum memaafkan semua sakit dari orang ke kita, maafin kita aja dulu. Mungkin kita ditakdirkan dengan sakit itu karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menerima hal itu. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak kuat, kamu kuat. Mungkin kita bilang, ya Allah kenapa begini? Nanti kita bilang, ya Allah untung dulu begitu. Hilman, kamu diberatkan dalam hidupmu saat ini karena Allah sedang siapkan kamu jadi orang besar di waktu yang akan datang. Itu yang selalu kita kuatkan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan.